Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen yang saya hormati dan juga seluruh rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Teguh Prasetyo Effendi. Saya salah satu anggota dari kelompok yang akan membahas mengenai purposive sampling dan juga snowballing sampling. Langsung saja, di sini saya Teguh Prasetyo Effendi akan mencoba menjelaskan mengenai purposive sampling. Sebelum kita ke sana, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu populasi, apa itu sampel, dan juga apa itu sampling, agar nanti ketika membahas mengenai purposive sampling dan juga snowballing sampling, saudara sekalian bisa memahami dengan seksama dan juga tidak bingung lah. Oke, langsung saja. Pertama, populasi. Kita harus mengetahui terlebih dahulu dalam melakukan sebuah penelitian ada yang namanya populasi. Populasi merupakan suatu kumpulan yang tinggal pada suatu tempat atau berada pada suatu tempat dengan kelompok gerombolan yang sama. Contohnya populasi badak di Sumatera yang masih ada di alam liar. Contohnya itu. Jadi populasi itu bisa berupa manusia, bisa berupa guru di dalam ruang lingkup sekolah, guru di dalam ruang lingkup kabupaten, dan tergantung karakteristiknya. Itu untuk populasi. Kemudian sampel itu adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dilakukan atau diteliti. Jadi tidak semua populasi itu sampel, tapi kita dapat mengambil sampel untuk penelitian pada satu populasi. Jadi populasi itu bahan untuk kita ambil sampelnya, sampel bahan untuk penelitian. Dan sampel itu berbeda dengan sampling. Sampling merupakan kegiatan pengambilan sampelnya, ya. Jadi sampel itu yang diambil untuk diteliti dan diambil datanya untuk diteliti, dan sampling itu kegiatan mengambil data dari sampel. Oke teman-teman, di sini mohon maaf ya, saya memakai HP presentasi. Di sini saya telah menyiapkan sebuah slide, mungkin sederhana, sesingkat mungkin untuk saya jelaskan. Jadi yang akan kita bahas pertama ialah pengertian purposive sampling terlebih dahulu. Jadi sampling tadi telah kita bahas. Sampling itu bagaimana caranya pengambilan data dari sebuah sampel yang ada pada populasi. Ya, purposive sampling, ini pembahasan kita yang pertama. Saya akan membahas mengenai purposive sampling. Pembahasan kelompok kami nanti ada dua, pertama purposive sampling dan yang kedua adalah snowballing sampling. Saya akan membahas mengenai purposive sampling. Pengertian dari purposive sampling merupakan teknik pengambilan acak di mana informan atau sampel telah ditetapkan dengan pertimbangan sendiri yang sesuai dengan penelitian. Jadi purposive sampling ini pengambilan sampel secara acak. Ya, acak. Jadi walaupun acak, namun nanti ada syarat-syaratnya bagaimana purposive sampling ini bisa digunakan atau dilaksanakan dengan baik agar datanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Datanya itu valid, ada syaratnya, nanti akan kita bahas. Jadi sekali lagi, purposive sampling merupakan teknik pengambilan acak di mana informan telah ditetapkan dengan pertimbangan sendiri yang sesuai dengan penelitian. Jadi informan atau sampel yang diambil ini harus sesuai dengan tema penelitian. Misalkan akan meneliti mengenai kebudayaan, jadi yang sampelnya itu harus sesuai. Ya, misalkan tokoh budaya, tokoh masyarakat, kemudian pelaku budaya, harus sesuai dengan tema penelitian. Lanjut, ada syarat yang harus diperhatikan dalam pengambilan teknik purposive sampling. Jadi syarat yang pertama,
Tadi sudah kita bahas sesuai dengan ciri pokok populasi. Ciri pokok populasi. Jadi saya berikan contoh ya pengambilan teknik purposive sampling ini. Misalkan kita akan meneliti mengenai tanggapan guru terhadap kurikulum 13. Tanggapan guru, bagaimana sih tanggapannya guru mengenai kurikulum 2013. Nah, populasinya itu di area Kabupaten Ponorogo, misalkan seluruh guru Kabupaten Ponorogo. Nah, karakteristiknya bisa dikarakteristikkan gurunya, guru sekolah-sekolah yang ada di perkotaan bagaimana, guru-guru sekolah yang ada di pedesaan bagaimana. Nah, syarat yang harus diperhatikan pada teknik purposive sampling ini yang pertama itu sesuai dengan ciri pokok populasi. Jadi ciri pokok populasinya itu harus jelas kalau kita ingin meneliti bagaimana tanggapan guru-guru mengenai kurikulum K13. Ya, yang diambil sampel ya harus guru beneran, bukan guru yang misalkan guru yang belum pernah mengajar sama sekali, guru yang baru diterima dan belum diajar. Harus sesuai ya, harus sesuai dengan ciri pokok populasi guru yang ada di Ponorogo, ya harus ciri pokok yang diambil sampelnya. Nomor 2, subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar mencirikan populasi. Nah, ini hampir sama dengan nomor 1, ada poin 1. Syarat yang ketiga yang harus diperhatikan dalam purposive sampling ini, penentuan karakteristik populasi harus dilakukan dengan cermat pada studi pendahuluan. Jadi pada studi pendahuluan dalam langkah-langkah bagaimana cara melakukan purposive sampling atau pengambilan data, ini ada studi pendahuluan. Nah, karakteristiknya itu harus benar-benar diperhatikan seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya jika kita mau menggali informasi dari Bapak Ibu guru tentang bagaimana tanggapan mereka mengenai kurikulum K13, jadi karakteristiknya itu harus ditentukan terlebih dahulu. Apakah kita mau mengambil karakteristik guru-guru yang di kota dan di desa, apakah kita akan mengambil karakteristik mengenai yang pro dengan K13 atau yang tidak pro dengan K13, itu harus sudah jelas dari awal pada studi pendahuluan. Jadi tidak bingung, purposive sampling dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga data yang didapat nanti akan valid. Lanjut kepada pembahasan kelebihan teknik purposive sampling. Jadi ada 3 kelebihan teknik purposive sampling. Yang pertama, memudahkan tercapainya tujuan penelitian karena hanya diambil sampel, jadi mudah, tidak memakan waktu, tidak memakan tempat atau jarak antara kita yang ingin menggali informasi dan informan itu. Kalau teknik purposive sampling itu diambil yang paling dekat dan yang paling efisien. Itu salah satu kemudahan atau kelebihan dari teknik purposive sampling. Yang kedua, mudah untuk dilakukan. Jelas, karena tidak semua populasi kita ambil datanya, jadi hanya sampelnya saja. Jadi mudah untuk dilakukan, tidak ribet. Karena mudah tercapainya tujuan penelitian juga mudah, kemudian mudah untuk dilaksanakan pengambilan data juga mudah, dan yang ketiga ini yang paling penting kelebihannya, proses penelitian jauh lebih efisien. Jadi penelitiannya bisa dilaksanakan secara cepat mungkin dan semudah mungkin. Lanjut kepada kekurangan teknik purposive sampling. Jadi kekurangannya, purposive sampling itu tidak termasuk random sampling. Jadi kemudian jumlah sampel tidak selalu menjamin bisa menjadi representasi populasi yang diteliti. Jadi misalkan kita ambil sampel berapa puluh atau berapa belas dari jumlah populasi, itu tidak menjamin menjadi representasi populasi ya. Jadi yang namanya pengambilan sampel, jadi tidak bisa semuanya populasi terwakilkan dengan sampel tersebut. Maka harus berhati-hati tentang penentuan karakteristik pada
pendahuluan tadi. Jadi teknik purposive sampling itu harus hati-hati sekali dalam penentuan karakteristik bagaimana datanya akan kita ambil, akan kita golongkan bagaimana. Jadi sehingga walaupun sampelnya itu misalkan tidak semua populasi dimintai data, dimintai informasi, namun bisa valid karena jelas karakteristiknya. Dan yang ketiga, kekurangan dari teknik purposive sampling ialah tidak dapat digeneralisasikan untuk diambil kesimpulan statistik. Ya, namanya saja kesimpulan kualitatif dan pengambilan sampelnya tidak seluruh populasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari purposive sampling. Akan dilanjutkan pada snowballing sampling yang akan disampaikan oleh Mbak Umi Kulsum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang teknik sampling snowball atau bola salju. Dalam melakukan penelitian pemilihan, teknik pengambilan sampel merupakan upaya penelitian untuk mendapat sampel yang presentatif atau mewakili, yang dapat menggambarkan populasinya. Dan satu teknik pengambilan sampel tersebut dibagi menjadi dua keluarga besar, yaitu probability sampling atau random sample. Yang kedua yaitu non-probability sampling atau non-random sample. Dan kita akan membahas pengambilan sampel bukan acak. Dimungkinkan untuk mengatasi kesulitan pengambilan sampel secara acak karena sampling atau sampling frame tidak tersedia dan keterbatasan biaya. Di samping itu, penggunaan non-probability sampling didasarkan atas tujuan tertentu atau biasanya pada penelitian kualitatif seperti itu. Dan sampling snowball sendiri atau bola salju adalah metode sampling di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya. Biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi yang biasa disebut dengan sosiometrik suatu komunitas tertentu. Prosedur pelaksanaan teknik sampling snowball dapat dilakukan bertahap dengan wawancara mendalam dan kuesioner. Dalam mewawancarai responden, seorang interview harus memiliki kejujuran, kesabaran, rasa empati, dan semangat yang tinggi dengan tujuan untuk menghasilkan data yang dibuktikan. Dan selanjutnya, teknik snowball ini pastinya ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Dan kekuatannya meliputi penelitian dapat dimulai dengan informasi yang terbatas dari responden awal. Namun pada akhirnya informasi itu akan berkembang dan mendalam. Kemudian membantu menemukan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, namun sulit ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang selanjutnya meningkatkan jumlah responden dalam prosesnya guna mencapai hasil yang akurat. Yang terakhir, membangun gagasan berdasarkan sumber-sumber dari jaringan yang terbentuk. Kemudian kelemahan dari teknik sampling snowball yaitu waktu pelaksanaan menjadi lebih lama apabila peneliti sulit membangun jaringan. Biaya penelitian dan tenaga yang dikeluarkan dapat bertambah dari perkiraan semula apabila belum menemukan responden yang dimaksud. Kemudian, hasil kurang mewakili populasi apabila peneliti kurang teliti atau hati-hati dalam menentukan sampel awal untuk membangun jaringan. Yang terakhir, ada masalah etika yang harus dipertimbangkan ketika mempublikasikan data terkait dengan jaminan kerahasiaan identitas responden, khususnya apabila terkait hal-hal yang dapat mengancam keamanan dari responden. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya.
dan Mas Teguh. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.